Shalom, perkenalkan nama saya Rismo Lisyagian. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen, Grup D semester 5. Di sini saya akan berkhotbah dengan jenis khotbah topikal untuk memenuhi tugas dari Ibu Oloria Malau dengan mata kuliah homiletika. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan kuasa-Mu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya firman-Mu boleh tersampaikan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima dan sempurnakanlah doa anak-Mu ini melalui perantaran putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tema firman Tuhan pada hari ini yaitu dibentuk lewat benturan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap kita pasti ingin hidup yang tenang, damai, tanpa pergumulan. Kita ingin semuanya berjalan tanpa air mata, tanpa kecewa. Namun, kenyataannya hidup ini tidak selalu lembut. Kadang kita harus menghadapi benturan dengan keadaan, dengan orang lain, bahkan dengan diri kita sendiri. Ada masa kita bertanya, Tuhan, kenapa Engkau izinkan hal ini terjadi? Tetapi dengarlah baik-baik, Tuhan tidak pernah membiarkan benturan terjadi tanpa tujuan. Setiap benturan yang Tuhan izinkan adalah bagian dari tangannya yang sedang membentuk kita menjadi pribadi yang kuat, tahan uji, dan berkarakter seperti Kristus. Saudara, pernahkah kita berpikir bahwa mungkin benturan hidup yang kita alami bukan untuk menjatuhkan kita, melainkan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih matang dalam iman. Untuk memahami maksud Tuhan di balik setiap benturan, mari kita belajar dari dua kebenaran firman Tuhan, yaitu dari Yeremia 18 tentang tukang periuk, dan juga dari Yakobus 1 tentang ujian iman. Yeremia dibawa Tuhan ke rumah tukang periuk. Ia melihat tukang periuk membentuk bejana dari tanah liat. Namun bejana itu sempat rusak di tangan tukang periuk itu. Apakah kita melihat hal itu dibuang? Tidak. Tukang periuk itu membentuknya kembali menjadi bejana yang baru, yang lebih indah dari sebelumnya. Begitulah Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ketika hidup kita retak oleh kegagalan, oleh dosa, atau oleh luka, Tuhan tidak melempar kita keluar dari meja pembentukannya. Ia memulainya kembali, ia membentuk ulang, ia memulihkan. Kadang kita merasa Tuhan menekan kita. Kita merasa remuk, kita merasa dihempas. Tapi justru di sanalah Tuhan sedang membentuk karakter surgawi di dalam diri kita. Ketika hidup terasa berat dan benturan datang dari segala arah, jangan langsung berkata,
Tuhan kejam. Sebaliknya, katakanlah, Tuhan, Engkau sedang bekerja. Tuhan tidak menghancurkanmu. Ia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih indah untuk saudara-saudara. Benturan menghasilkan kekuatan dan karakter. Seperti di Yakobus 1 ayat 2-4. Firman Tuhan berkata, anugerah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan baiklah, ketekunan itu memperolehkan buah yang matang. Yakobus menegaskan ujian bukan hukuman. Ujian adalah alat Tuhan untuk membentuk ketekunan dan kedewasaan rohani. Seperti pohon yang tumbuh di tempat terbuka, terpukul angin, diterpa panas dan hujan. Akar pohon itu justru makin kuat. Begitu juga iman kita. Tanpa ujian, iman kita akan rapuh. Tanpa tekanan, kita akan bertumbuh. Namun, di sisi lain, seringnya kita jatuh. Kita ingin hasil, tapi tidak mau proses. Kita ingin dibentuk, tapi tidak mau dibentur. Dan akhirnya kita lebih sering protes daripada mau diproses gitu. Kita berkata, Tuhan, kenapa Engkau biarkan ini terjadi dalam kehidupanku? Padahal Tuhan jawab, aku tidak menghancurkanmu, aku sedang membentukmu. Gitu. Jangan minta hidup yang mudah, mintalah hati yang kuat. Karena iman sejati tidak lahir dari kenyamanan, tapi dari keberanian untuk tetap percaya dan di tengah banyaknya tekanan. Benturan adalah bukti Tuhan sedang mempersiapkan kita. Seperti di 1 Korintus 10 ayat 13. Firman Tuhan itu berkata, pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Allah setia, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kemampuanmu. Artinya, jika Tuhan izinkan benturan itu terjadi di dalam kehidupan saudara, berarti Tuhan tahu saudara mampu melewatinya. Benturan bukan tanda Tuhan meninggalkan kita, tetapi tanda Tuhan sedang mempercayai kita untuk naik tingkat yang lebih tingginya lagi. Setiap orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, seperti dalam Alkitab, pastinya melewati banyaknya benturan besar terlebih dahulu. Seperti Yusuf harus melewati penjara sebelum jadi penguasa. Daud harus menghadapi Goliat sebelum duduk di tahta. Paulus harus melewati penjara untuk menulis surat-surat pengharapan. Mereka tidak dibentuk dalam kenyamanan, tetapi di tengah benturan, tekanan, dan penderitaan. Kalau hari ini saudara sedang dibentur oleh situasi hidup, bersyukurlah. Tuhan sedang mempersiapkan saudara untuk tugas dan tanggung jawab yang mungkin lebih besar.
Ada contoh ilustrasi, ada 2 pohon yang ditanam dengan satu di rumah yang terlindung dari panas dan hujan, satu lagi di luar di halaman, diterpa angin, disiram hujan, dan dipukul badai, matahari mungkin. Beberapa tahun kemudian pohon yang di dalam rumah tumbuhnya itu kecil dan rapuh, sedangkan pohon yang di luar atau di halaman tadi tumbuhnya tinggi, akarnya kuat, dan daunnya lebat. Saudara, begitulah hidup orang yang percaya. Tuhan menempatkan kita di luar tadi seperti yang pohon itu, di tengah benturan hidup, bukan karena Tuhan tidak peduli, tapi Ia ingin iman kita berakar kuat dan tahan uji. Saat menghadapi masalah, ubah pertanyaan dari diri saudara, mengapa ini terjadi padaku, menjadi apa yang Tuhan ingin ajar lewat ini. Atau tekanan sebagai sarana Tuhan untuk menguatkan. Jangan lari dari proses, karena tanpa proses tidak ada kemurnian. Ingat, setiap luka yang dibentuk oleh Tuhan akan menghasilkan kesaksian yang hidup. Boleh kita simpulkan, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji hidup ini akan selalu mudah. Ia tidak janji langit selalu biru, jalan selalu rata, atau hati selalu tenang. Namun Ia berjanji satu hal, yaitu Allah, aku, kata Allah, akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tertulis di Matius 28 ayat 20. Ketika benturan datang, jangan takut. Ketika air mata jatuh, jangan menyerah. Ketika doa terasa hening, tetaplah percaya, karena di tengah benturan, Tuhan sedang bekerja. Tangan yang sama membentuk tanah liat itu sedang menyentuh hidup kita. Dan percayalah, dan penyertaan itu yang membuat kita kuat untuk terus melangkah. Karena lewat setiap benturan, kita sedang dibentuk menjadi bejana yang indah dan berguna di tangan Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat setiap kebaikan-Mu, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah apapun yang kami dengar boleh kami terapkan dalam kehidupan kami, dan kami semakin percaya bahwa benturan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami itu untuk menguatkan iman kami, supaya kami lebih percaya pada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima dan sempurnakan doa anak-Mu ini melalui perantaraan Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Amin.